Halo Mas Alek dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Fod Steven Santoso. Dan saya Michael Syabudi Santoso. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang bernama Smart Food Saver. Dan kita mulai dari latar belakang. Jadi makanan di kulkas memiliki batas kesegaran, pengguna sering lupa lama penyimpanan, resiko makanan basi dan pemborosan, dibutuhkannya sistem pemantau otomatis. Lalu ide proyek Smart Food Saver ini sistem digital pemantau masa simpan makanan menggunakan rangkaian digital dasar tanpa microcontroller ini. Tujuan proyek kita ini untuk menghitung lama penyimpanan makanan, memberi peringatan otomatis, menampilkan status makanan dengan indikator dan peringatan suara, lalu menerapkan teknik digital. Lalu dengan komponen-komponen utamanya ada IC55 berfungsi sebagai pembangkit pulsa clock. Pulsa ini menjadi sinyal waktu yang mengatur kerja rangkaian digital, khususnya sebagai input hitungan untuk IC7493. Lalu di IC7493 ini berfungsi sebagai counter biner 4 bit yang menghitung pulsa dari IC55. Setiap pulsa akan menaikkan nilai hitungan biner pada output key A sampai key D. Lalu IC7485 berfungsi sebagai komparator biner membandingkan nilai hitungan dari IC7493 dengan nilai referensi yang ditentukan. Outputnya menunjukkan kondisi lebih besar, lebih kecil, atau sama. Lalu yang ini IC74138 berfungsi sebagai decoder 3 sampai ke 8, memiliki salah satu output berdasarkan kombinasi input dari push button, digunakan sebagai penentu mode atau pilihan nilai logika. Nah, lalu ada resistor resistor juga seperti di display ini. Ada resistor 1 dan 2 berfungsi mengatur frekuensi osilasi IC55 bersama kapasitor sekaligus membatasi arus agar IC bekerja stabil. Lalu ada resistor R3 sampai R6 berfungsi sebagai pull up atau pull down resistor dan pembatas arus pada jalur input logika agar sinyal tetap stabil. Lalu ada resistor R9 sampai R11 berfungsi sebagai penstabil logika input dari push button agar tidak floating. Lalu ada resistor R12 sampai R15 berfungsi sebagai pembatas arus LED agar nanti LED-nya tidak rusak. Lalu ini ada kapasitor. Kita menggunakan kapasitor C1 dan C2 berfungsi untuk menentukan periode dan kestabilan pulsa pada IC555. Nilai kapasitor yang mempengaruhi kecepatan clock yang dihasilkan. Lalu LED kita menggunakan warna merah D1 D3 ini untuk fungsinya sebagai indikator konduksi aktif atau peringatan seperti kondisinya tidak aman atau hasil logika tertentu. Lalu yang hijau D2 berfungsi sebagai indikator kondisi jika normal atau aman. Lalu NPN sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan buzzer. Transistor ini memungkinkan IC logika mengaktifkan beban arus lebih besar. Lalu untuk buzzer ini sebagai indikator suara yang aktif ketika kondisi logika nanti tertentu itu terpenuhi. Dan push button sebagai input manual untuk mengatur kombinasi logika, reset, atau pemilihan nilai pembanding pada rangkaian. Ya, jadi untuk Smart Food Saver memiliki cara kerja yaitu yang pertama tentunya kita akan memasukkan makanan ke dalam lemari penyimpanan. Lalu ketika sudah dimasukkan ke lemari penyimpanan, kita akan menginput hari di mana makanan itu basi atau expired. Jadi
kita menginputkannya dengan menekan antara tiga tombol. Tiga tombol itu yang mengaktifkan atau mentransfer bilangan biner. Jadi ada tiga tombol. Lalu setelah itu ketika kita sudah menginputkan, counter akan menghitung. Counter akan menghitung, IC55 akan berdetak, akan menghitung. Lalu setelah jalan ada komparator. Komparator untuk membandingkan di mana detak IC55 dengan angka biner yang sudah kita inputkan. Lalu ketika komparator membandingkan antara counter dengan input yang sudah kita masukkan sama, maka indikator akan menyala. Indikator akan menyala adalah lampu LED warna merah. Dan juga ada indikator suara yaitu buzzer yang akan menyala. Oke, jadi berikut adalah contoh pengujian dari rangkaian Smart Food Server yang berada di Proteus. Jadi berikut adalah rangkaian Smart Food Server yang berada di Proteus. Saya jelaskan mulai dari awal. Di pojok atas kiri ada IC555 sebagai pembangkit pulsa. IC555 bekerja sebagai osilator astable yang menghasilkan pulsa clock. Frekuensi pulsa ditentukan oleh resistor 1, resistor 2, kapasitor 1, dan kapasitor 2. Pulsa ini menjadi dasar waktu atau clock bagi sistem. Lalu di sebelah kanan ada IC7493. IC7493 sebagai proses perhitungan bermulai dari pulsa dari IC555 masuk ke IC7493 melalui CKA sehingga counter menghitung secara biner 4 bit. Setiap pulsa menaikkan nilai hitungan pada output QA, QB, QC, dan QD yang mempresentasikan jumlah waktu atau hari. Penentuan nilai referensi melalui push button dan IC74138 yang berada di bawah IC555. Push button digunakan untuk memilih nilai referensi tertentu. Sinyal dari tombol diproses oleh IC74138 sebagai decoder. Sehingga hanya satu jalur logika yang aktif sesuai pilihan pengguna. LED merah di sebelah kanan push button itu sebagai indikator pilihan. Jadi indikator mana yang kita pilih, lampu itu akan menyala. Untuk perbandingan data berada di IC7485 yang berada di sebelah kanan 7493. Nilai hasil hitungan dari IC7493 dibandingkan dengan nilai referensi dari IC74138 menggunakan IC7485. IC ini menentukan apakah nilai hitungan lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari nilai yang sudah ditentukan. Lalu yang berada di bawah IC7485 adalah indikator status atau indikator lamp. Jadi jika nilai hitungan masih dalam batas aman atau kurang dari, maka output IC7485 mengaktifkan LED hijau sebagai indikator makanan masih aman. Dan jika nilai hitungan melewati batas sama dengan atau nilai dari pulsa sudah melebihi dari apa yang sudah kita tentukan, output lain akan mengaktifkan LED merah. LED merah beserta menyalakan sebuah buzzer melalui transistor NPN 2N22222 sebagai penguat arus. Karena jika kita menghubungkan langsung dari 7485
ke buzzer itu arus tidak akan cukup, arus akan kurang untuk menyalakan buzzer. Jadi kita butuh penguat yaitu NPN 2N2222. Lalu untuk fungsi pendukung ada resistor dan kapasitor yang sudah dijelaskan oleh Michael tadi. Dan berikut adalah simulasinya ketika jadi ini adalah set awal ketika kita masukkan lalu sebagai contoh push button di bawah ini ada 4 ini adalah waktu dari IC 555. Ketika IC 55 sudah hampir mendekati batas tidak aman, lampu merah juga akan menyala sebagai data peringatan. Lalu ketika sudah mencapai batas sama dengan atau melebihi, maka lampu hijau akan mati dan yang menyala adalah buzzer dan lampu merah. Jadi seperti itu rangkaian dari Smart Food Saver. Dan untuk evaluasi rangkaian ini adalah kita belum sempat untuk menambah fitur agar kita bisa memasukkan banyak input untuk beberapa makanan. Jadi tidak hanya satu makanan, tetapi beberapa makanan bisa kita inputkan dan bisa kita pilih masing-masing untuk hari atau berapa lama makanan itu basi atau expired, dan juga untuk penambahan LED. Untuk penambahan LED supaya mempermudah untuk kita bisa melihat makanan mana yang sudah basi atau expired. Jadi ini adalah bentuk 3D dari yang telah kami buat dan diskusikan secara matang, dan ya, perangkat Smart Food Saver ini memiliki bentuk kotak dengan sudut membulat dan desain minimalis yang berwarna putih. Pada bagian depan terdapat layar digital yang menampilkan jenis makanan, jumlah hari tersisa, serta indikator status aman jika hijau. Lalu akan basi itu akan berwarna merah, sehingga kondisi makanan itu dapat dipahami dengan cepat. Di bawah layar itu terdapat tombol sebagai input pengaturan serta lubang speaker yang menunjukkan adanya buzzer atau sebagai alarm saat makanan mendekati atau melewati masa kadaluarsa. Lalu di bagian atas dilengkapi sensor tambahan untuk menegaskan fungsi alat ini sebagai perangkat monitoring masa simpan makanan dengan tampilan visual dan peringatan suara. Ya, itu adalah penjelasan dari 3D gambar yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk evaluasi, kenapa di gambar 3D sudah ada LCD dan tombol cuma satu? Karena pemikiran awal kita adalah memang seperti ini. Jadi terlihat simpel dan mudah untuk dipahami. Jadi untuk evaluasi untuk ke depan, kita akan mengganti 3 tombol yang di awal untuk memasukkan bilangan biner menjadi layar LCD dengan satu tombol. Jadi untuk mempermudah. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya.
kami dari kelompok 7 mengakhiri presentasi pada Hari ini. hari ini. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.